Rukun iman yang keenam yakni percaya kepada watu mina ya, bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Betul ya? Apa rukun iman? Akhbirni anil iman. Yang terakhir apa? Antu mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau percaya, beriman kepada Allah terhadap ketetapan Allah atas seorang hamba atau makhluknya, baik itu ketetapan yang baik maupun ketetapan buruk. Untuk apa kemarin kita beriman dengan ini? Apa supaya apa hikmahnya di balik itu? Dan bagaimana akibat orang yang percaya kepada qadar takdir? Orang yang percaya kepada takdir. Ya, tidak percaya dia apa jadinya? Enggak percaya atau percaya? Iya, kalau yang percayanya bagaimana dia? Kalau tidak percaya apa jadinya dia? Nah, kalau dia percaya terhadap beriman kepada rukun iman yang enam ini, berarti dia imannya tidak apa lid? Orang yang apa hikmah beriman kepada rukun iman yang keenam ini? Percaya kepada takdir Allah, baik itu baik maupun buruk adalah dari Allah semua. Kalau sekiranya orang tak percaya kepada qada dan qadar, tak percaya kepada rukun iman ini yang keenam ini, apa yang terjadi? imannya tidak diterima. Imannya tidak diterima dari seseorang walaupun dia berinfak sebesar gunung Uhud, tidaklah Allah terima darinya sampai dia beriman kepada rukun iman, percaya kepada qadar Allah yang baik dan yang buruk. Itu di akhirat, itu di dunia. Apalagi bahaya orang tak percaya kepada rukun iman. Apa bahayanya? Yang kamu tahu mesti ingat. Rukun iman ini kalau tidak percaya, kalau percaya dia begini bagus, dia tidak percaya begini dia. Kemarin dalam surat Al-Hadid, coba kamu ingat. Kan ilmumu sudah hilang, kasihan Nabi ini. Orang yang tidak ada ilmu ini bahayanya apa? Tahu? Dia jatuh kepada dosa tanpa sadar. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Inna fa'atiz dzikra. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Fadzakir wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Qaf. Sangat bermanfaat, makanya belajar itu manfaat. Orang tidak belajar lupa. Kalau lupa jatuh kepada dosa tanpa dia sadari. Jatuh kepada kehinaan tanpa disadarinya. Paham nggak? Apa hadal hadits kemarin? Orang yang percaya kepada takdir, kalau ditimpa musibah dia tidak lupa kalau ditimpa oleh kebaikan dia tidak lupa diri. Kalau ditimpa oleh kejahatan, kejelekan, dia tidak putus asa. Itu hikmahnya dok. Tengok si korun, lupa diri, tidak tahu dia bahwa kekayaan itu Allah yang mentakdirkan. Bukan gak ada orang miskin berusaha sekuat tenaga lebih dari si korun lagi, usahanya tetap miskin juga. Karena gambaran kaya gak ada sama dia, tidak ditakdirkan kaya dia. Takdir itu sudah ada. Takdir di zaman azali 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ini dicontohkannya hadis Nabi tentang takdir ini. Tengok nih. Apa kata Nabi?
kataballah. Dalam hadis apa nih? Ya, hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadiral khalaiqi. Kataballah, Allah telah menuliskan maqadir, takdir makhluk qabla ay yakhluqa as-samawat wal arda. Sebelum diciptakan langit dan bumi bi khamsina alfa sanatin. Apa artinya? Allah telah tulis, takdirkan. Nah, ini percaya kita. Penulisan ketetapan atau takdir tersebut telah terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebagaimana hadis Muslim tadi yang kita baca, ya, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sanati. Mantap juga nih. Ya kan? Kayak Syekh Ja'far Thalib, ya kan? Ya. Jadi sudah ditetapkan dan ini mesti kita imani. Ya, Allah tahu, ilmu Allah itu sangat meliput. Apa dalam ayat apa kemarin? Allazi ahata bi kulli syai'in ilman wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ja'ala li kulli syai'in qadara. Surah Al-Talaq ayat terakhir. Wa ajalan mutabiqan li ilmihi wa hikmatihi wa huwal hakimul khabir. Ya. Alhamdulillahilladzi ahata bi kulli syai'in ilman. Segala puji bagi Allah yang telah meliputi, yang ilmunya meliputi pada tiap-tiap sesuatu, dan dia atas segala sesuatu sangat mampu membuat seperti apa yang diinginkan. Wa ja'ala li kulli syai'in qadara, dan menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu kadar-kadar. Kadar-kadar itu sudah dibikin. Kadar langit berapa kekuatannya, besar begitu tanpa tiang bagaimana besarnya, tebalnya, segala macamnya, nggak supaya nggak runtuh misal. Bumi tanpa langit tanpa tiang nggak apa-apa. Coba kalau ini tanpa tiang, tanpa tonggak ini, tulang-tulang besi beton ini, gimana kira-kira? Rontok lah, runtuh lah. Apalagi gedung yang sekarang apa? Rosi Jeddah. Berapa tingginya? 2000 meter. Burj Khalifa aja 828 cuman. 828 meter. Sekarang Tower Jeddah 1000 meter. Ada yang lebih lagi, Rose Jeddah di Saudi ya. Jeddah itu Saudi ya. 2000 meter, 2 kali lipat lagi daripada Burj Khalifa. Tinggi apa? 2 kilo ke atas. 2000 meter ke atasnya. 1 meter 1,5 meter habis tingginya kan. Ami aja 162 cuman di apa? 1 meter 62 cm. 1,5 lebih sedikit. Enggak sampai 2 meter. Ini 2000 meter gedung itu tingginya. Nah, itu yang akan dibangun itu. Melebihi lebih dari 2 kali lipat Burj Khalifa yang tingginya 2828. Jadi begitu keutamaan orang yang beriman ini. Famay yu'min billahi yahdi qalbah. Beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah itu yahdi qalbah. Allah tunjuki hatinya supaya tidak sesat jalan. Kan sesat jalan orang kalau tidak beriman ya. Apa jadinya? Kalau dapat musibah apa, khuliqal insana halu'a. Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan keluh kesah dia. Ya, keluh kesah apabila idza massahu syarru jazu'a. Surah apa itu? Wa idza massaul khair manu'a. Ini hikmah orang sholat, hikmah beriman kepada Allah dan rukun iman yang 6. Ini dia.
Orang yang tidak beriman tengok saja, sembarangan dia, mau apa saja dia bikin. Ya, beriman, tidak beriman kepada Allah, sakit hatinya tembak dia. Miskin terus, korupsi dia 300 T lagi. Ya, tidak ada rasa bersalahnya ketika dijatuhi vonis yang ringan ya. Gembira malah, gak tahu dia seluruh perbuatan itu akan dibalas, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Milik Allah lah langit dan bumi ini. Ya, agar apa Allah bikin langit dan bumi? Liyajziyal ladzina asa'u, agar Allah membalas setiap perbuatan jelek, bima amilu, dengan neraka. Ya, setiap yang membuat kejelekan, kejahatan, ya, perampasan yang bukan haknya, itu dibalas. Apa saja yang diamalkannya dibalas. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah akan balas setiap orang yang berbuat kebaikan dengan sorga. Ahsanu bil husna. Udah mandi belum? Belum. Mau disambung nanti? Hah? Sambung nanti ya. Jazakumullah. Ya, silakan nanti Pak ya, pula nanti. Ya, sebentar lagi ya. Jadi demikian. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Surat Taghabun ayat 11. Ya, kata Allah tadi itu hadis riwayat Muslim. Demikianlah. Adapun yang tidak menerima ketetapan Allah akan terasa sempit hatinya. Ya, ini akibat orang tidak beriman kepada qada dan qadar. Ini rukun iman yang ke-6, sempit hatinya. Begitu gagal sikit, wah Allah ini begini, ya. Atau dia tidak sadar, aku kayaknya seperti dizolimi, tidak adil kayaknya. Udah capek-capek aku usaha, kok ini aja miskin terus. Nah ini tidak beriman. Ya, oleh karena itu sahabat Abdullah ibn Somit ya berkata radhiyallahu an kepada putranya, ya bunai, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Wahai anakku, sungguh engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman, terutama iman kepada rukun iman, percaya kepada qadar dan qadar. Hakikat iman itu tidak terasa samamu hingga engkau meyakini bahwa apa yang telah ditetapkan kepadamu akan menimpamu. Apa yang telah ditetapkan musibah untukmu pasti menimpamu. Pasti, dan pasti juga tidak akan meleset darimu. Apa yang telah ditetapkan tidak akan mengenaimu, pasti tidak akan menimpamu. Kalau memang tidak ada ditakdirkan kamu di situ. Oke ya? Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Masya Allah. Nanti kita sambung ya. Barakallahu fiik.